Di salah satu sudut meja kayu sederhana milik Jelita jadi pusat perhatian. Telepon ubi ungu buatannya tampak mencolok, warnanya begitu pekat dan juga menggoda. Ayo, silakan dicobain telepon ubi ungunya. Isian gulanya melimpah, kulitnya kenyal dan warna ungunya cantik banget. Dijamin bikin siapapun langsung jatuh cinta sejak gigitan pertama. 5 menit kemudian. Wah, warna ungunya bikin mata nggak bisa berpaling, lihat kayak telepon dari negeri dongeng. Aku beli ngalusin dulu ya buat keluarga. Tentu aja, Sa. Rasain deh kelembutan kulitnya dan letupan gula merahnya. Aku itu selalu jaga kualitas. Pokoknya teleponku selalu beda dari yang lain yang ada di pasar ini. Telepon ungu, ini unik banget ya. Aku sudah sering lihat telepon hijau atau putih, tapi ungu segini pekat baru kali ini ketemu. Boleh nyoba nggak? Coba aja, Bay. Aku kasih tester spesial. Kalau cocok, jangan sungkan beli banyak. Warna cantik ini bukan buat dipandang. Rasanya juga pasti juara. Wah, ungunya menarik banget ya. Tapi aku agak penasaran, Lid. Kamu ini pakai ubi asli kan? Soalnya warnanya kelihatan lebih pekat dari biasanya. Tentu aja, Bu Mira. Rahasia dapur keluargaku turun-temurun. Makanya teleponku bisa beda dari yang lain. Semua alami, aman, dan enak banget deh pokoknya. Astaga, ini beneran enak banget. Begitu digigit langsung meletup gulanya. Kulitnya juga empuk. Rasanya aku pengen beli lebih banyak deh buat dibagiin ke tetangga. Biar mereka semua tahu rasa enaknya. Bener, Sar. Manisnya itu pas, teksturnya lembut banget. Kayak bisa bikin ketagihan gitu. Lid, kamu harus siapin banyak stok nih. Jangan sampai kehabisan ya. Rasanya enak, aku akui. Tapi jujur aja, warnanya terlalu cantik dan terlalu mulus. Kayak sesuatu yang gak wajar. Aku jadi kepikiran terus. Aduh, Bu Mira, kamu itu suka overthinking. Semua orang puas kok. Buktinya lihat aja Sari sama Bayu. Mereka langsung ketagihan. Aku gak pernah main-main soal makanan. Udahlah Bu Mira, jangan terlalu serius. Nikmatin aja teleponnya. Jarang ada loh pedagang kreatif kayak Jelita. Pasar ini jadi kerasa lebih hidup gara-gara telepon ungunya. Suasana pasar makin riuh. Warga yang penasaran ikut berdatangan. Beberapa langsung membeli tanpa pikir panjang. Panci besar terus mengepul, sementara meja kayu dipenuhi adonan klepon. Di sampingnya, sebotol cairan berwarna ungu pekat terlihat kontras. Dengan tambahan cairan ini, kleponku pasti warna ungunya lebih menggoda. Orang-orang bakalan kagum tanpa tahu rahasia kotor di baliknya. Lima menit kemudian. Lihat deh hasilnya, warnanya jadi pekat banget kayak batu permata. Mana mungkin ada yang bakalan curiga kalau semua ini bukan alami. Kalau aku terus begini, gak lama lagi aku bakal jadi pedagang telepon paling dicari di pasar. Semua orang bakalan nyebut-nyebut namaku. Ini bukan sekedar makanan manis, ini senjataku buat naik derajat. Orang-orang boleh bilang kalau aku ambisius, tapi siapa peduli? Bahkan kalau Bu Mira yang cerewet itu lihat, dia pasti nggak bakalan bisa nemuin bukti. Semua ini kelihatan sempurna dan alami. 2 jam kemudian. Persediaanku cukup buat beberapa hari lagi. Aku harus cari cara dapat lebih banyak biar telepon ungu ini nggak pernah berhenti memikat. Besok pagi pasar bakalan gempar lagi. Semua orang bakalan bicara tentang telepon ungu. Dan aku yang bakalan jadi pusat ceritanya. Takdirku ada di telepon ini. Gak akan ada yang bisa ngantiin aku. Semua bakalan tunduk pada manisnya telepon ungu buatanku. Matahari baru naik, pasar sudah ramai. Lapak kecil Jelita tampak mencolok dengan telepon ungu yang warnanya sangat menggoda. Wah, Jelita, teleponmu makin cantik aja ya. Warnanya ungu pekat kayak bunga terong. Aku jarang banget loh lihat kue tradisional bisa semenarik ini. Iya dong Bu Mira, aku kan punya cara biar jualanku beda dari pedagang lain. Orang kalau lihat langsung kepincut, nggak usah mikir 2 kali. Serius deh, aku sampai mikir kamu pakai pewarna impor mahal gitu. Soalnya warnanya bener-bener gak biasa. Kamu pasti punya rahasia tersembunyi, iya kan?
Ya, rahasia dapur nggak bisa aku bocorin lah, Bu. Pokoknya ini hasil racikan spesialku sendiri. Nggak semua orang bisa bikin kayak gini. Ya ampun Jelita, kalau begini terus aku yakin sebentar lagi teleponmu bisa terkenal seantero kota. Orang-orang pasti bakalan ngantri panjang cuma buat beli ini. Amin deh Bu Mira, aku pengen rezekiku lancar. Lagian orang kan selalu lebih suka sama yang beda. Dan aku kasih sesuatu yang gak dimiliki pedagang lain. Ya sudah, aku beli 2 bungkus aja ya buat jajan anak-anak di rumah. Mereka pasti bakalan seneng banget, apalagi lihat warnanya yang ungu cerah begini. Makasih banyak ya Bu Mira. Kalau anak-anak ibu suka kabarin aku. Aku bakalan bikin lebih banyak lagi. Oh iya, aku tuh sempet kepikiran tahu buat titipin jualan ini ke toko-toko kue modern. Walah, kalau telepon kamu bisa masuk toko modern, itu sih udah level dewa, Lid. Bisa aja kamu bener-bener jadi pengusaha besar nantinya. Siapa tahu. Siapa tahu bener kan? Semua orang bakalan ingat sama nama Jelita, si penjual telepon ungu yang melegenda. Dari pasar kecil sampai ke kota-kota besar. Iya, semoga aja. Tapi inget ya, Lid, jangan sampai kesombongan bikin kamu jatuh. Rezeki itu bukan cuma soal laris, tapi juga soal keberkahan. Iya, aku ngerti maksud ibu. Doain aja ya, semoga semuanya lancar. Aku udah terlalu jauh buat berhenti sekarang. Pasar makin padat, pembeli terus berdatangan. Telepon ungu Jelita ludes terjual. Senyumannya tampak puas. Mira duduk di meja makan dengan 2 piring telepon. Satu dari penjual lain yang pakai ubi ungu asli. Satu lagi telepon milik Jelita. Kalau telepon asli ubi ungu, biasanya warnanya agak pudar setelah direbus. Tapi ini kok ungunya ngejreng banget kayak tinta spidol. Aku coba rendam sebentar. Airnya malah jadi ungu pekat. Bener sih, kayaknya ini ada pewarna kimia. Dan rasanya pun terlalu manis sampai tenggorokanku panas. Gula jawanya jelas bukan asli. Bayu kemarin mual, Sari juga sakit perut. Jangan-jangan semua gara-gara telepon ini. Aku harus kasih tahu Sari dan Bayu besok. Kalau aku tuduh Jelita sekarang, pasti mereka nggak bakalan percaya. Tapi kalau dibiarkan, warga pasar bisa terus kena dampaknya. Aku nggak bisa diem. Cepat atau lambat, Jelita sendiri pasti kena ajab dari apa yang dia tabur. Dapur dipenuhi aroma manis yang menusuk, tapi baunya aneh. Lebih mirip sebuah zat kimia ketimbang gula Jawa. Sedikit rasa perih ini nggak sebanding dengan uang yang bakalan ngalir besok pagi. Semua orang bakalan tetap tergoda karena teleponku. Mereka terlalu polos untuk membedakan ubi ungu asli dengan pewarna tekstil. Yang penting tampilannya indah. Siapa peduli soal kesehatan? Bayu, Sari, bahkan Bu Mira, semuanya bakal tetap datang beli. Mereka nggak akan pernah tahu kalau aku mencampur gula murahan dengan zat kimia. Lima menit kemudian. Gak akan ada yang bisa ngehentiin aku. Pasar udah tergila-gila dengan telepon ini. Aku gak akan berhenti hanya karena sedikit rasa sakit. Orang lain boleh jual makanan sehat, tapi aku yang paling untung. Aku yang membuat telepon ini jadi tren. Aku yang jadi pusat perhatian. 2 jam kemudian. Kalau aja mereka tahu rahasiaku, pasti mereka bakalan terkejut. Tapi rahasia ini bakalan aku bawa sampai mati. Karena nggak ada seorang pun yang bakalan curiga. Bahkan kalau Tuhan dengar sumpah serapah orang-orang yang sakit, aku nggak takut. Selama aku untung, aku akan terus membuat curang. Pagi itulah pasar dibuka, namun Mira menaruh kecurigaan penuh terhadap telepon milik Jelita. Aduh, perutku sakit sejak semalam. Rasanya seperti dipelintir. Tapi entah kenapa, aku tetap kepengen telepon ungu ini. Warnanya bikin aku nggak bisa nahan diri. Kalian ini aneh banget. Makanan normal seharusnya bikin kenyang, bukan bikin orang sakit lalu tetap tergoda. Aku yakin ada yang nggak beres di sini.
Kalian jangan berprasangka buruk gitu. Aku bikin telepon ini dengan sepenuh hati. Kalau sakit perut, itu karena kalian kebanyakan makan, bukan salah aku. Aku percaya sama kamu, Jelita. Aku udah jadi pelanggan kamu dari dulu. Aku yakin semua ini cuma kebetulan. Mungkin perut kami lagi nggak bersahabat aja. Iya ya, aku setuju. Jelita selalu bikin teleponnya itu paling enak di pasar. Ini rasanya itu mustahil kalau ada yang salah, apalagi orang itu tetap antri panjang. Kalian ini terlalu mudah dibohongi. Aku pernah bikin klepon sendiri. Warna alaminya selalu memudar setelah direbus. Klepon Jelita warnanya terlalu pekat dan mencolok. Kalau emang kamu gak suka Bu Mira, sebaiknya jangan beli. Gak ada yang maksa kok. Justru makin kamu curiga, makin banyak orang yang penasaran pengen nyoba. Bu Mira, mungkin ibu terlalu banyak mikir. Aku udah berkali-kali makan klepon Jelita. Dan meskipun sakit perut, rasanya tetap bikin aku ketagihan. Betul. Kalau teleponnya itu benar-benar berbahaya, pasti dari dulu ada yang jatuh sakit parah. Nyatanya sampai sekarang cuma sebatas mual dan juga pusing sih. Itu justru tanda bahaya. Racun tidak selalu bekerja cepat. Bisa aja dampaknya baru terasa beberapa hari kemudian. Jangan kalian tutup mata. Aduh, cukup deh Bu Mira. Omongan kamu cuma bikin orang takut. Lihat sendiri, telepon tetap diburu. Mereka percaya sama aku, bukan sama tuduhan yang tanpa bukti. Malam itu rumah Sari terasa sangat sumpek. Badan mereka masih pada sakit. Perut melilit, tapi anehnya bayangan telepon umum bikin lidah gatel. Pengen makan lagi. Aduh, Bayu, Bu Mira, perutku masih melintir dari siang. Tapi anehnya aku malah kepikiran telepon ungu lagi. Kayak nagih banget, ngerti gak sih? Aku juga Sar, padahal perut itu masih mules. Tapi pas kebayang telepon itu rasanya itu kayak pengen beli lagi gitu. Gila, apa jangan-jangan kita itu udah ketagihan ya? Ya jelas ketagihan lah. Aku dari awal udah bilang telepon Jelita itu gak wajar. Masa makanan bisa bikin orang pengen lagi padahal udah sakit parah gini? Iya sih Bu Mira, aku ngerti. Tapi rasanya itu lain. Kayak ada daya tarik yang bikin aku gak bisa nolak. Aku benci banget sama diriku sendiri. Kita itu nggak bisa diem aja nih. Kalau bener-bener telepon itu ada yang aneh, kita itu harus cari cara biar orang-orang itu nggak ketipu. Tapi masalahnya buktinya mana? Bukti, lihat aja badan kalian sekarang. Mulas, mual, pucat semua. Itu bukti paling nyata. Atau kalian masih mau terus jadi korbannya Jelita? Aku takut Bu Mira. Takut beneran ada yang bahaya di telepon itu. Tapi di sisi lain aku juga nggak bisa buat berhenti makan. Kayak kejebak. Gue juga takut Sar. Kalau ini racun, kenapa kita itu malah kepengen terus ya? Rasanya itu kayak ada sesuatu yang sengaja bikin orang tertarik buat beli gitu. Itu strategi Jelita. Dia bikin telepon yang cantik, manis, bikin nagih. Padahal efeknya nyiksa badan. Yang penting buat dia itu duitnya ngalir. Kalau gitu kita harus ngelawan Bu Mira. Tapi gimana caranya? Jelita itu pintar ngeles. Orang lain pasti malah nyalain kita kalau nggak punya bukti kuat. Mungkin kita itu bisa ambil teleponnya terus dibandingin sama bikinan Mira. Kalau hasilnya beda, orang-orang itu bisa lihat sendiri mana yang asli, mana yang aneh. Baiklah, saya setuju. Kita kumpulin teleponnya, terus kita bongkar bareng-bareng. Kalau bener ada yang janggal, Jelita gak bakalan bisa lari lagi. Malam itu dapur rumah Jelita dipenuhi uap panas rebusan ubi ungu. Tangannya sibuk tapi batinnya gelisah. Aduh, kenapa ya? Aku ngerasa makin hari makin berat. Uang dapat, telepon habis, tapi hati ini kayak dicekik. Kok rasanya salah banget begini ya? Dulu aku pikir semua ini cuma sementara, sekedar jalan pintas. Tapi sekarang aku kayak gak punya pilihan lain buat berhenti. Semuanya udah terlalu jauh. Bu, aku bener-bener bingung. Aku nyari kerja kemana lagi? Gak ada yang mau nerima aku, Bu. Sementara obat ibu makin mahal. Aku harus gimana, Bu? Jangan pernah ambil jalan curang, nak. Hidup memang kejam, tapi rezeki itu halal kalau sabar. Ibu gak mau kamu nyakitin orang lain. Tapi Bu, orang-orang gak ada yang peduli. Mereka gampang banget hina aku miskin. Kalau aku bisa bikin makanan yang selalu orang beli, kita bisa bertahan.
Lihat aku, Bu, sekarang. Aku berhasil bikin orang rebutan teleponku. Tapi ternyata ini bukan kemenangan. Semua ini malah jadi beban di pundakku. Aku tahu semua warna ungu ini beracun. Aku tahu gula oplosan ini bikin perut orang rusak. Tapi aku nggak kuat berhenti sekarang. 2 jam kemudian. Bu, maaf banget ya. Aku lemah, aku kalah. Aku nggak bisa lawan kenyataan. Aku butuh uang. Aku butuh diakui, meski harus lewat cara kotor. Mungkin nanti aku bakalan kena karmanya. Tapi aku masih nggak bisa berhenti sekarang. Karena aku takut kalau semua orang tahu aku nggak punya apa-apa lagi. 3 hari kemudian. Tengah malam dapur itu makin panas, Jelita terus membungkus klepon ungu, tapi tangannya mulai bergetar. Aduh, apa-apaan sih ini? Badan aku tiba-tiba nggak enak. Tangan gatal makin parah, kepala juga muter. Jangan bilang kalau ini balasan buat semua kecurangan yang aku lakuin. Semua orang besok bakalan makan ini, dan aku yang nyiapin racunnya. Tapi sekarang aku sendiri yang duluan kayak kena racun. Nih bubuknya gampang dipakai, campurin dikit aja ke adonan. Warna jadi cantik, kleponnya kelihatan premium. Orang-orang nggak bakal sadar kalau ini bukan pewarna makanan asli. Tapi beneran aman kan kalau buat makanan? Aku nggak mau kalau nanti orang malah sakit karena makanan yang aku jual. Tenang aja, kalau dicampur dikit nggak bakal langsung bikin sakit. Yang penting jualan kamu itu laku, duit ngalir. Urusan orang sakit itu tanggung jawab mereka. Kalau begini berarti aku bener-bener nyemplung ke jalan yang salah. Tapi kalau aku tolak sekarang, aku nggak akan pernah bisa bersaing sama pedagang lain. Ya Tuhan, jadi ini harga yang harus aku bayar. Dulu aku percaya sama omongan orang itu. Sekarang malah aku sendiri yang kena akibatnya. Mungkin besok pelanggan juga bakalan mulai ngerasain hal yang sama. Mereka sakit, mereka mual, dan semua itu karena klepon ungu buatanku. Andai aku bisa balik ke masa lalu. Aku pengen nurut sama ibu. Aku pengen jualan seadanya aja, meskipun gak kayak sekarang. Tapi semuanya udah telat. Aku udah terlalu dalam. Gak ada cara mundur, gak ada jalan keluar, kecuali aku siap menerima azabnya. 3 hari kemudian. Pagi itu pasar tradisional mulai dipenuhi suara pedagang dan para pembeli. Jelita, meski tubuhnya masih lemah, memaksa membuka lapak klepon ubi ungunya. Ayo, klepon ubi ungunya murah meriah dan enak banget. Jangan peduli gosip orang. Klepon aku masih paling laku di pasar ini. Buktinya kalian dateng kan? Bay, lihat deh, dia masih berani jualan padahal semua orang udah tahu kelakuannya. Gak ada rasa takut sama sekali, bener-bener keras kepala. Iya Sar, manusia kalau udah dibutakan sama duit, nggak peduli lagi sama dosa atau akibatnya. Tapi aku yakin sebentar lagi kebenaran juga bakal kelihatan sendiri. Jelita, kamu gak kasihan sama orang-orang yang bisa sakit gara-gara keleponmu? Aku udah capek ngomongin ini. Seharusnya kamu berhenti, bukan malah nekat jualan. Ibu pikir aku gampang nyerah, ha? Hidup gak segampang kata-kata. Aku ini butuh uang, aku butuh bertahan. Kalau harus jualan kayak gini, ya aku jualan aja. Warga pasar, lihatlah orang yang sudah diingatkan tetap keras hati. Kita serahkan aja sama Allah aja ya. Biar alam kasih balasan atas keserakahannya. Tiba-tiba suara kayu berderit keras di atas pasar. Bay, denger nggak? Kayaknya atap pasar ini mulai roboh. Astaga, tepat di atas lapaknya Jelita. Semua orang minggir, cepat keluar dari sini. Cepat, jangan deket-deket, itu tanda jelas banget itu. Ayo semuanya minggir, warga jangan tunggu lama. Nyawa kalian lebih penting daripada klepon murahan itu. Jangan, aku nggak bisa tinggalin klepon-klepon ini. Semua modal aku ada di sini. Aku nggak mungkin rela ninggalin barang-barang aku gitu aja. Atap pasar mendadak runtuh dengan suara menggelegar. Kayu dan genting menimpa lapak Jelita. Bay, astaga, dia ketiban beneran. Aku nggak pernah nyangka bakalan secepat ini. Ini balasan nyata, bener-bener di depan mata semua orang. Sari, Mira, kita semua jadi saksi nih. Harta yang dia bela justru jadi kuburannya sendiri.
Semoga ini cukup jadi pelajaran buat kita dan juga seluruh warga pasar ya. Pasar itu mendadak hening, hanya tersisa debu dan juga reruntuhan menutupi lapak jelita. Warga pulang dengan hati yang bergetar membawa kisah nyata tentang seorang pedagang yang memilih serakah hingga atap pasar menutup akhir hidupnya.